Halo, tahukah kamu bahwa tuduhan Alkitab dipalsukan sudah ada sejak lebih dari 1200 tahun yang lalu? Jauh sebelum debat modern, seorang uskup Suriah yang hidup di abad ke-8 bernama George dari Beltan sudah menulis jawaban tajam terhadap tuduhan ini. Ia dipenjara oleh Khalifah Abbasiyah, dituduh melawan aturan, namun justru dari balik penjara itulah lahir salah satu teks apologetika Kristen paling awal terhadap Islam. Apa saja jawaban George? Bagaimana ia membantah tuduhan takrif atau pemalsuan Alkitab? Dan kenapa tulisannya masih tetap relevan untuk kita hari ini? Ikuti pembahasan lengkapnya, karena semakin kita gali, semakin banyak hal mengejutkan yang terungkap. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Mereka berkata bahwa banyak hal dalam Injil telah diubah oleh kita. Namun semua tuduhan itu harus dipertanyakan seperti ini. Kapan telah diubah atau sedang diubah? Siapa yang mengubahnya? Mengapa mereka mengubahnya? Dan kata-kata mana yang diubah? Mungkin yang mereka maksud diubah adalah hukum dan perintah, atau hal-hal yang menyangkut iman kepada dewa, atau aturan-aturan mengenai perbuatan. Tetapi untuk apa atau keuntungan apa yang mereka dapatkan dengan melakukan hal itu? Keuntungan jasmani atau rohani. Mereka sama sekali tidak terlihat menginginkan keuntungan jasmani, sebab mereka sukarela hidup dalam kemiskinan dan memerintahkan banyak orang untuk hidup demikian. Kemudian mengenai keuntungan rohani, bagaimana cara mereka mendapatkannya? Apakah dengan mengajarkan yang salah tentang dewa? Semua orang melihat keempat Injil, sehingga mereka tidak punya apapun untuk dinyatakan sebagai kesaksian yang benar. Jadi aku bertanya lagi, kapan, siapa, mengapa, dan kata-kata mana? Jika mereka berkata bahwa itu terjadi sebelum kedatangan nabi mereka, lihatlah bahwa nabi mereka berkata, telah dikatakan kepadanya bahwa dia harus datang kepada mereka yang memegang kitab untuk menemukan kebenaran. Sebab dia berkata, hai orang-orang yang memegang kitab, teguhkanlah hal-hal yang kami bawa kepadamu dalam kata-kata. Dan jika kamu ragu, bertanyalah kepada mereka yang telah memegang kitab sebelum kamu. Lihatlah dia mengutus kamu kepada kami. Dan setelah kedatangannya tidak ada bukti sama sekali tentang suatu sinode dari bangsa Yunani, Arab, Persia, Barbar, atau Suryani yang berkumpul untuk menentukan kata-kata mana yang akan dihapus dan mana yang akan ditambahkan. Karena Injil itu sama bagi mereka semua. Dan siapa yang mengubahnya? Jika mereka menyebut para rasul, mereka bersaksi bahwa para rasul adalah orang-orang yang saleh yang tidak akan melakukan tindakan ini. Selain itu, mereka adalah orang-orang sederhana yang tidak tahu menulis. Dan lihatlah mereka diperintahkan untuk tidak memiliki pundi-pundi, tidak membawa bekal, dan tidak membawa tongkat. Maka Injil itu benar. Setiap orang mengakui dan berkata bahwa Injil itu ada di tangan orang-orang Kristen. Jika bukan, apa yang menjadi Injil yang benar menurut nabi mereka? Dan apa pula kitab para nabi yang benar menurut orang-orang itu? Cara lain, kebenaran Injil dapat diketahui dari sebab-sebab ini. Pertama, dari kebenaran ajarannya yang melampaui semua nafsu duniawi. Kedua, dari kenyataan bahwa perintah-perintahnya menyembuhkan segala kelemahan jiwa. Ketiga, dari pengetahuannya tentang hal-hal yang akan datang. Keempat, dari kenyataan bahwa semua bangsa dan umat menerimanya tanpa paksaan kuasa, tanpa pemberian kekayaan, tanpa keindahan kata-kata, tanpa kelicikan gagasan, dan tanpa keyakinan palsu sebagai hiburan. Sebab ajarannya melampaui semua akal sampai-sampai dianggap sebagai kebodohan. Kelima, dari kesaksian kitab-kitab suci tentangnya. Karena itu, setiap kitab di mana semua hal ini terkumpul, maksudnya Alkitab, adalah kebenaran yang sempurna dan lengkap. Dan segala sesuatu yang tidak ada dari kitab-kitab ini adalah sepenuhnya palsu atau tidak sempurna. Teks yang barusan kita baca adalah pasal 49 dari komentari Injil Matius, tulisan George dari Beltan, yang hidup menjabat sebagai uskup Gereja Ortodoks Suriah pada abad ke-8 zaman dinasti Abbasiyah, untuk berapologetika menjawab tuduhan Islam tentang pemalsuan Alkitab atau yang biasa disebut tahrif. George lahir di desa Beltan, dekat Hims pada paruh pertama abad ke-8. Ia menerima pendidikan dalam studi Yunani dan Suryani di biara Keneshre.
Setelah wafatnya Patriark Athanasius keempat Sandloyo pada tahun 758, George dipilih sebagai patriark dalam sebuah sinode di Mabuk karena kesalehan dan ilmunya. Saat itu ia hanya seorang diaken, sehingga pemilihannya ditentang oleh David dari Dara dan Yohanes dari Kalinikus, yang menghimpun para uskup Mesopotamia lain untuk mendukung penahbisan Yohanes sebagai patriark. Setelah Yohanes wafat pada tahun 762, ia digantikan oleh David dari Dara. Anti-patriark baru ini mengajukan gugatan kepada Khalifah Abu Ja'far Abd Allah al-Mansur dengan menuduh George melakukan penggelapan pajak, menjalankan jabatannya tanpa izin khalifah, dan menolak membawa benda apapun yang bertuliskan nama Nabi Muhammad. Akibat tuduhan tersebut, George dihadapkan kepada khalifah di Baghdad pada tahun 767 dan dipenjarakan. Baru 9 tahun kemudian, ketika Al-Mahdi naik takhta, ia memperoleh kebebasan. Meski pembebasannya disyaratkan agar ia tidak menjalankan jabatan atau gelarnya, ia akhirnya dikukuhkan sebagai patriark oleh otoritas Muslim pada tahun 777. Setelah masa sakit singkat, ia wafat pada tahun 789 atau 790 di Biara Mor Barsomo dekat Meliten dan dimakamkan di sana. Komentar George ini kini hanya tersimpan dalam manuskrip Vatikan, MS Syriac 154. George dari Beltan adalah salah satu penulis Kristen paling awal yang diketahui menyusun jawaban ringkas sekaligus menyeluruh terhadap tuduhan tahrif pemalsuan Alkitab. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa tuduhan pemalsuan Alkitab sudah ada sejak abad ke-8 sampai sekarang. Tuduhan tahrif yang menjadi salah satu titik perdebatan utama antara orang Kristen dan Muslim ini sekarang sering disebut sebagai dilema Al-Quran. Di satu sisi, Al-Quran mengakui otoritas Taurat dan Injil sebagai wahyu sejati yang diturunkan melalui para utusan sejati kepada orang Yahudi dan Kristen. Al-Quran mengklaim dirinya sebagai wahyu yang berasal dari sumber yang sama dengan Taurat dan Injil. Al-Quran Surah 3 ayat 3, 3 ayat 7, 19 ayat 30, 23 ayat 49. Tetapi di sisi lain sejumlah ayat menyatakan bahwa orang Yahudi dan Kristen yang disebut sebagai ahli kitab tidak setia kepada kitab mereka. Istilah tahrif berakar pada tuduhan yang diarahkan 4 kali terhadap sebagian orang Yahudi yang dikatakan telah mengubah yuharifuna, kata-kata kalam dari tempatnya mawadi. Al-Quran Surah 2 ayat 75, 4 ayat 46, 5 ayat 13, 5 ayat 41. Ayat-ayat lain menyinggung tentang penggantian kata atau huruf, memutarbalikkan ucapan, atau melupakan serta menyembunyikan sebagian isi kitab. Tetapi Al-Quran tidak memberikan gambaran lengkap tentang apa yang dipalsukan, bagaimana caranya, kapan, oleh siapa, dan untuk tujuan apa. Para ulama Islam sering membagi pandangan Muslim tentang Alkitab menjadi 2 kategori tahrif. Pemalsuan teks atau tahrif al-nas, dan penafsiran yang keliru atau tahrif al-ma'na. Gagasan pemalsuan teks dianggap muncul belakangan setelah muncul polemis seperti Ibn Hazm pada tahun 1064. Kita yang hidup pada zaman sekarang tahu bahwa penyebab utama Islam menuduh Alkitab dipalsukan, karena Islam mengklaim nama Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil, tetapi kenyataannya tidak ada. Dari tulisan George dari Beltan yang kita baca, kita tidak menemukan dia menulis tentang hal itu. Dalam rumusan George tentang tuduhan Muslim, ia menyebutnya sagioto, yang berarti banyak hal yang konon telah diubah dalam Injil. Ini artinya kemungkinan tuduhan tahrif yang disampaikan Muslim pada saat itu memang tidak jelas. Muslim pada saat itu tidak menunjuk bagian-bagian tertentu dari Alkitab yang dianggap rusak. Jadi George tidak menulis tentang klaim nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil, entah karena dia tidak tahu atau dia tidak peduli, atau penyebab Islam menuduh Alkitab dipalsukan pada zaman itu berbeda dengan sekarang. Tetapi George membagi tuduhan itu dalam 3 kategori, yaitu mengubah hukum dan perintah, mengubah doktrin iman, atau mengubah praktik ibadah. Bagaimanapun juga, George memberikan suatu fondasi yang solid dalam menjawab tuduhan itu, yaitu dengan bertanya balik kapan Alkitab dipalsukan, siapa yang memalsukan, kenapa Alkitab dipalsukan, dan kata-kata mana yang diubah. Ini adalah pertanyaan yang tepat dalam memahami suatu peristiwa. Di zaman modern ini, pertanyaan dasar George bisa kita kembangkan menjadi 6 pertanyaan supaya lebih lengkap. Apa, kapan, siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Apa saja yang diubah dalam Alkitab? Kapan Alkitab diubah? Siapa yang mengubah Alkitab?
Di mana lokasi orang yang mengubah Alkitab itu? Kenapa dia mengubahnya? Dan bagaimana cara dia mengubahnya? Ketika Muslim tidak bisa menjawab pertanyaan ini, karena mereka sebenarnya memang tidak tahu, kita bisa berkata kepada mereka bahwa mereka hanya melontarkan tuduhan tidak berdasar. Ketika Muslim menjawab, mereka berkata Alkitab sudah palsu karena Al-Quran berkata seperti itu, kita bisa bertanya balik kepada mereka, lalu kenapa Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang jelas? Katanya Al-Quran adalah kitab yang memberikan penjelasan yang jelas. Tetapi kenapa Al-Quran tidak memberikan penjelasan apa saja yang diubah di dalam Alkitab? Kapan Alkitab diubah? Siapa yang mengubahnya? Di mana Alkitab diubah? Kenapa Alkitab diubah? Dan bagaimana cara mengubah Alkitab? Kenapa Al-Quran kontradiksi dengan klaimnya sendiri? Mengklaim diri jelas, tetapi kenyataannya tidak jelas. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa Muslim akan sembarangan menjawab pertanyaan ini, karena mereka mempunyai prinsip yang penting ada jawaban. Tidak peduli jawaban itu benar atau salah, yang penting ada jawaban. Hal ini disebabkan karena Muslim tidak terlalu paham tentang benar atau salah. Yang dipahami oleh Muslim adalah menang atau kalah. Menang berarti benar, kalah berarti salah. Dalam perdebatan, Muslim tidak terlalu paham apa yang sedang dibicarakan. Yang mereka paham adalah kalau pertanyaan tidak dijawab berarti yang ditanya kalah. Itu sebabnya mereka akan sembarang menjawab. Yang penting ada jawaban. Dalam menghadapi orang seperti ini, kita tidak perlu sungkan untuk berkata jawabanmu salah. Kita perlu menyampaikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah, dan kenapa perkataan mereka itu salah, supaya mereka paham. Kalau kita tidak menyatakan bahwa apa yang mereka katakan itu salah, mereka akan menganggap diri mereka menang, berhasil menjawab, dan mereka mengira diri mereka benar. Untuk menunjukkan bahwa Injil tidak mungkin dipalsukan pada masa sebelum kedatangan Nabi mereka, George menegaskan bahwa Nabi itu telah mengatakan bahwa hal itu disampaikan kepadanya, bahwa ia harus datang kepada mereka yang memegang kitab suci, Ailen di Ideihun Ktobe, untuk menemukan kebenaran. Di sini jelas terlihat alusi pada ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Kristen, serta Sabi'in, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Asumsi dasar George adalah bahwa Muhammad tidak mungkin diutus untuk meminta bimbingan dari orang Yahudi dan Kristen, jika kitab suci Taurat dan Injil yang ada pada mereka telah rusak. Poin ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan mengutip dua ucapan Muhammad, di mana ahli kitab sangat dihormati sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan otoritatif dalam hal penafsiran kitab suci. Yang menarik, George mengutip dari Al-Quran, tetapi ada sedikit keanehan. Yang pertama, "Hei, kalian yang memegang kitab suci, teguhkanlah hal-hal yang telah kami bawa kepada kalian dengan kata-kata." Ayat ini sekarang sudah hilang, tidak ada di dalam Al-Quran. Dan kutipan George ini kebalikan dari Al-Quran surah 3 ayat 3. Dalam kutipan George, yang menjadi objek diteguhkan adalah Al-Quran, sedangkan di dalam Al-Quran sekarang yang menjadi objek diteguhkan adalah kitab-kitab sebelumnya. Kutipan kedua George jelas didasarkan pada paruh pertama Al-Quran surah 10 ayat 94, walaupun agak berbeda dengan Al-Quran standar versi Hafs yang ada pada zaman sekarang. Dalam kutipan George, ayat itu berbunyi, "Jika kalian ragu," jamak, sedangkan dalam Al-Quran zaman sekarang berbunyi jika kamu ragu, tunggal. Ada dua kemungkinan kenapa George mengutip seperti itu. Yang pertama adalah George salah kutip. Yang kedua adalah George benar, yang artinya Al-Quran pada zaman sekarang sudah berubah dari Al-Quran pada zaman George. Cara George mengakses pesan Al-Quran akan tetap menjadi dugaan. Namun yang jelas adalah bagaimana ia memanfaatkan pujian Al-Quran bagi ahli kitab dan kitab suci mereka. George juga memelopori cara lain untuk membela integritas Alkitab dengan memakai Al-Quran. Seperti disebutkan di atas, ia memberikan rujukan ketiga yang lebih bersifat alusi kepada salah satu ajarannya. Dalam analisisnya tentang pertanyaan siapa, George menolak kemungkinan bahwa para rasul adalah pihak yang memalsukan Injil, dengan alasan bahwa orang Muslim sendiri bersaksi tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang unggul yang tidak melakukan perbuatan ini. Di sini, George tampaknya merujuk pada penghormatan tinggi terhadap para murid Yesus dalam Al-Quran untuk meneguhkan bahwa mereka pasti tidak akan memalsukan pemberitaan guru mereka. Para murid Yesus disebut 4 kali dalam Al-Quran. Surah 3 ayat 52, 5 ayat 111-112, 61 ayat 14.
Mereka disebut Hawariyun, yang bentuk tunggalnya adalah Hawari. Sebuah kata serapan dari Ethiopia Hawaria, yang berarti utusan. Namun, etimologi Muslim yang akhirnya menjadi paling populer adalah pandangan bahwa Hawari berasal dari bahasa Arab Hawar, yang berarti putih pekat. Dalam kaitan ini, beberapa komentator menyebut bahwa para rasul mengenakan pakaian putih bersih, atau menafsirkan istilah itu sebagai menunjuk pada kemurnian hati mereka. Pembacaan penuh hormat ini juga terkait dengan fakta bahwa Yesus dikatakan memanggil mereka Ansari, penolongku bagi Allah, surah 3 ayat 52, 61 ayat 14. Dengan pemahaman istilah tersebut, sangat mungkin George merujuk pada pandangan positif terhadap para murid Yesus dalam Al-Quran sebagaimana muncul pada masa awal Abbasiyah. Dengan cara ini, ia berharap dapat menegaskan kredibilitas kesaksian mereka terhadap Injil Kristus. Ada hal lain yang menarik dari tulisan George ini yang bisa membuat kita lebih dalam memahami sejarah pada abad ke-8. Yang pertama adalah George tidak menyebut umat Islam sebagai Muslim seperti zaman sekarang. George juga tidak menyebut mereka sebagai Tayaye atau Hagarin seperti tulisan-tulisan klasik lainnya. George menyebut mereka sebagai Hanpe, yang berarti pagan, penyembah berhala. Penyebutan Hanpe ini juga ditulis oleh apologet Kristen Suriah klasik lainnya, seperti Theodoros Barkoni dan Nonus dari Nisibis. Motif lain dalam menyebut Muslim sebagai Hanpe berkaitan dengan kemiripannya dengan kata Arab Hanif atau Hunafa, yang dianggap memiliki arti kebalikan dari pagan, yaitu monotheis. Jadi Muslim menyebut diri mereka sendiri Hanif atau Hunafa yang bisa dikatakan berarti monoteistik, tetapi Kristen Suriah memplesetkan sebutan itu menjadi Hanpe, yang berarti penyembah berhala. Jadi George tidak menganggap umat Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen. Di tempat lain dalam pasal 49, George juga memakai kata Tayaye yang biasanya dikonotasikan sebagai Muslim, tetapi George tidak menggunakan kata itu dalam arti Muslim. George menggunakan kata Tayaye bersamaan dengan Yunani, Persia, Barbar, dan Suryani. Artinya bagi George Tayaye berarti etnis Arab. Dan dari sini kita bisa paham bahwa tidak semua orang etnis Arab pada abad ke-8 zaman Abbasiyah adalah Muslim. Nah, itulah pembahasan kita tentang pasal 49 komentar atas Injil Matius dari George Belton yang ditulis oleh Bert Jacobs ini. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Theophilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Theophilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar.